돈이란 말이야. Halo lurde-lurde, gimana skapsnya nih? Sudah lelah ditanya kapan nikah? Ya udahlah ya, gua doain semoga kalian yang masih single secepatnya mendapatkan pasangan hidup. Karena hidup tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga. Dan pada video kali ini gua akan membahas sebuah film berjudul The Commitment 2013. Ya udahlah ya, daripada gua banyak cocot gitu loh, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan agen Korea Utara bernama Leung Ho yang sedang chill menikmati makan malamnya di warteg milik si nenek, di mana si nenek juga merupakan agen korut. Keduanya tengah merayakan keberhasilan misi terakhir Leung Ho, mengingat tugasnya memata-matai Korsel telah selesai. Dan kini Leung Ho akan pulang ke Korea Utara untuk bertemu dengan keluarga tercintanya. Sialnya, saat di pelabuhan dirinya dikepung oleh pasukan SWAT, di mana rupanya pemerintah korut memutuskan membuang Leung Ho dengan membongkar penyamarannya. Bahkan semua yang dijanjikan pemerintah korut padanya hanya omong kosong semata. Leung Ho pun harus mokat ditembak oleh pasukan SWAT. Singkat cerita, di Korea Utara, seorang kolonel bernama Sang Chul mengunjungi sebuah penjara tempat kedua anak Leung Ho ditahan yang bernama Myung Hun dan Hae In. Sang Chul awalnya berniat mempateni keduanya sebab kini mereka dianggap sudah tak berguna. Tetapi setelah ia melihat dokumen dari Myung Hun ternyata memiliki bakat yang sangat menakjubkan. Sang Chul lalu berbohong dengan mengatakan bahwa ayah Myung Hun telah berkhianat. Oleh karena itu Myung Hun dan adiknya juga harus dipateni. Namun hukuman itu bisa dicabut apabila Myung Hun mau mengabdikan dirinya untuk negara dengan bekerja sebagai agen korut. 2 tahun kemudian, di Korea Selatan terlihat seorang agen korut dari unit 35 tengah mempateni rekan-rekannya yang berasal dari unit 8. Sang agen yang dijuluki Big Dipper ini berhasil mempateni 3 agen sekaligus. Pagi harinya, saat ketiga tubuh itu ditemukan oleh badan intel Korsel, membuat mereka penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi mengenai para agen korut yang saling mempateni satu sama lain, di mana hal itu seolah ada hubungannya dengan masalah politik di negara mereka, terlebih lagi diperkuat dengan adanya isu kudeta. Di sisi lain, Myung Hun akhirnya berhasil tiba di Korea Selatan dengan berpura-pura sebagai imigran. Dan karena Myung Hun masih remaja, dirinya langsung dimasukkan ke sebuah panti asuhan. Tak lama, sepasang suami istri datang untuk mengadopsi Myung Hun, di mana saat proses adopsi, sang istri sangat bahagia bisa menjadi ibu bagi Myung Hun. 사람답게 살고 싶어서요. 여기 온 지가 혼자 이름 정도는 알아야지. Namun ternyata semua itu hanyalah gimmick karena sejak awal pasangan ini juga merupakan agen Korea Utara yang ditugaskan untuk menampung Myung Hun. Kini Myung Hun dan pasangan itu tinggal bersama, 에서 넘길 때까지는 di mana saat makan malam Kim menekankan bahwa selama tinggal di sana, Myung Hun tak boleh mengusik urusan Kim dan istrinya, yang intinya mereka harus menjalankan tugas mereka masing-masing. Dan mengingat Myung Hun yang terdaftar sebagai agen dari unit 8 masih berusia remaja, membuat Myung Hun harus menyamar sebagai seorang pelajar. Untuk itu, ia langsung masuk ke sekolah dan memperkenalkan diri dengan nama samaran yaitu Kang Dae-ho. Namun baru saja duduk, Myung Hun sudah harus berurusan dengan siswa-siswa ablahu alias berandalan. Dan rupanya siswi yang berada di sampingnya yang bernama Hye In adalah salah satu murid paling sering mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari teman sekelasnya, yang alhasil membuat Myung Hun juga terbawa sial. Myung Hun berusaha menahan diri agar penyamarannya sebagai siswa SMA tak terbongkar.
Myung-hun juga mempersilahkan mereka untuk mengambil semua uang di dompetnya. Namun bukannya pergi, para kroco itu malah mengolok-ngolok foto keluarganya dan hampir membuat Myung-hun lepas kendali. Saat kembali ke kelas, tiba-tiba Myung-hun terpana dengan sebuah piano dari ruang kelas balet, serta Hye-in juga terlihat sedang memperhatikan kelas tersebut. Sebab Hye-in ternyata sangat ingin belajar balet, namun sayangnya hanya anak-anak populer yang boleh mengikuti kelas itu. Dan persahabatan antara Myung-hun dan Hye-in semakin terjalin, walaupun Myung-hun sebenarnya tak ingin membangun hubungan emosional dengan siapapun dalam misinya. Malam harinya, si Big Dipper kembali beraksi, di mana ia tengah mengejar agen dari unit yang sama dengan Myung-hun, yaitu unit 8. Sebelum tewas, agen tersebut mencoba memperingatkan Kim soal situasi konflik internal ini. Namun teleponnya tak kunjung diangkat. Sementara Myung-hun yang baru pulang ke rumah, akhirnya ia mendapat paket berisikan ponsel khusus, yang itu artinya misinya telah dimulai, di mana Myung-hun diperintahkan untuk mempateni si Big Dipper. Mendengar itu, Myung-hun segera bergegas pergi menjalankan misi dan mampir ke beberapa toko milik para agen untuk mengambil senjata. Setelah berkeliling untuk mencari informasi Big Dipper, Myung-hun akhirnya mendapatkan alamat dari salah satu agen unit 35 yang lain. Dengan cepat, Myung-hun berhasil mengalahkan targetnya dan mulai melakukan interogasi. Tanpa ampun, ia membedil ceker musuhnya agar mau buka mulut. Namun bukannya memberikan informasi, si agen ini malah ngetrai alias mencoba melawan, yang pada akhirnya membuat Myung-hun tak punya pilihan lain selain mempateni si dude ini. Setelah itu Myung-hun pergi ke sekolah, di mana ia begitu kesal pada circle kroco yang berulah menjahili Hye-in dengan membuang sampah di meja belajarnya. 성염색체 전학생 중국 아이가 성염색체에 의해 Setelah kelas selesai, Myung-hun menyempatkan diri memainkan piano yang berada di ruang kelas balet. Dirinya seketika teringat kenangan indah bersama adiknya, di mana keduanya sering main piano bersama. Tak lama, Hye-in datang karena ingin berlatih balet. Myung-hun pun segera pergi keluar, tapi ternyata diam-diam ia melihat Hye-in kembali mendapat gangguan dari para siswi-siswi nakal. Malam hari, Kim terlihat bertransaksi di rumahnya, di mana selama ini mereka diam-diam menyelundupkan narkoboy untuk menghasilkan uang tambahan. Salah satu agen lain sempat panik ketika Myung-hun muncul dan mengiranya sebagai polisi. Myung-hun sendiri kembali melanjutkan misinya. Kali ini ia berhasil mendapatkan plat mobil milik si Big Dipper dari seorang agen, walaupun lagi-lagi si agen itu sempat mencoba melawan Myung-hun. Myung-hun kemudian berhasil melacak keberadaan Big Dipper. Pagi itu ia menunggu targetnya dan membuntutinya sepanjang jalan, hingga akhirnya saat sampai di lampu merah, Myung-hun mencoba mempateni si Big Dipper. Namun si Big ternyata cukup lihai dalam menghindar, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Myung-hun sebenarnya memiliki kesempatan untuk mempateninya, namun karena banyaknya saksi mata di lokasi, ia pun memilih untuk melanjutkan misinya di lain waktu. Ketika kembali ke sekolah, Myung-hun tak sengaja melihat Hye-in kembali diganggu oleh Tae-go dan circle kroconya. Kali ini mereka benar-benar sudah kelewat batas karena memalak uang pembayaran les Hye-in. Hye-in sempat mencoba memberikan perlawanan, tapi justru kancing bajunya malah dirobek oleh mereka, membuat Myung-hun yang menyaksikannya tak bisa lagi menahan amarahnya dan memberikan pelajaran yang sangat-sangat menyakitkan pada circle itu. Keempat berandalan itu akhirnya merasakan sakitnya pukulan Myung-hun. Hye-in sendiri kini memutuskan berhenti untuk bersekolah setelah merasa dilecehkan. Hal itu tentu membuat Myung-hun kepikiran, bahkan saking overthinkingnya dirinya hampir menghajar si guru, membuat si guru cukup kaget dengan refleks dari Myung-hun.
Setelah Myung Hun mengecek tempat kerja Hye In, ternyata Hye In sudah resign alias berhenti. Namun beberapa hari kemudian tiba-tiba ia muncul untuk menemui Myung Hun, di mana Hye In berterima kasih pada Myung Hun atas bantuannya kemarin. Sebenarnya Myung Hun ingin sekali ngobrol lebih jauh, tapi karena ia sedang dalam penyamaran, dirinya tak bisa lebih jauh mengsepil identitasnya. Di sisi lain, Big Dipper berhasil menemukan keberadaan agen unit 8 yang tak lain adalah Kim dan istrinya. Semua penyamaran mereka terbongkar sebab rekan bisnis narkoboy mereka kemarin adalah agen dari unit 35 yang berkhianat. Dan alasan utama mereka ke sana yaitu untuk mencari sebuah paket yang tersimpan dengan rapi di sebuah berangkas. Istri Kim sempat memohon agar nyawanya diampuni. Bahkan dirinya sudah memberitahukan password dari berangkas tersebut. Namun pada akhirnya si Oce ini tetap dipateni. Begitupun dengan Kim yang sedari tadi malah asik menikmati lagu Despacito pakai headset yang membuatnya tak menyadari kedatangan si Big Dipper. Berangkas itu ternyata berisikan uang dolar dalam jumlah fantastis, serta terdapat juga beberapa paket khusus. Setelah semuanya diamankan, Big Dipper menyuruh kedua rekannya untuk balik terlebih dahulu ke markas. Sementara dirinya akan menunggu kedatangan Myung Hun untuk balas dendam. Tak lama, Myung Hun yang baru pulang dibuat terkejut melihat Kim sudah almarhum. Hingga ia pun akhirnya bertemu dengan The Big Fucking Dipper. Dan adu mekanik pun tak terelakkan lagi. Meski masih remaja, Myung Hun ternyata berhasil mendominasi pertarungan dan membuat si Big Dipper kewalahan. Setelah berhasil mempateni musuhnya, Myung Hun bergegas untuk pergi dari lokasi dan meledakkan seisi bangunan untuk menghilangkan jejak agar polisi tidak mengetahui perbuatannya. Myung Hun harus kembali mencari agen unit 8 lainnya untuk berlindung, di mana dirinya mendatangi si nenek yang kita lihat di awal film. Pagi harinya, agen Korsel bernama Jung Min mendatangi kediaman Kim sebab mereka sedari kemarin tengah mencari keberadaan Myung Hun karena pertarungan Myung Hun dan Big Dipper di jalan sempat terekam CCTV. Kecurigaan itu semakin terbukti ketika name tag seragam sekolah Myung Hun ditemukan utuh. Jung Min kemudian melaporkan semua hasil investigasi ini ke bosnya. Namun mereka masih mencoba mencari tahu kenapa para agen korut ini bertarung satu sama lain. Sementara Myung Hun yang sudah pulih dari luka-luka pertarungan kemarin, dirinya terlihat begitu sedih karena merasa misinya tak akan pernah berakhir. Tetapi si nenek menjelaskan jika mereka hanya bisa bersabar dalam menjalani perintah yang diberikan. Seiring mereka bersama, si nenek akhirnya mengetahui fakta bahwa Myung Hun adalah putra dari agen yang ia kenal baik yang tidak lain adalah mendiang Leung Ho. Setelah lama menunggu instruksi, Myung Hun akhirnya mendapat kembali paket berisikan ponsel dan foto target selanjutnya. Tak lama Kolonel Sangchul menelepon dan memberitahu bahwa misi kali ini adalah misi terakhir Myung Hun, dan jika Myung Hun berhasil, maka Myung Hun dan adiknya akan dibebaskan. Di mana Myung Hun diperintahkan untuk mengambil kembali paket yang kemarin telah dicuri oleh agen dari unit 35. Dan untuk meyakinkan janjinya, Sangchul mengirimkan rekaman Hye In yang sangat merindukan Myung Hun kakaknya. Paket itu rencananya akan diperjualbelikan, yang mana barang yang mereka curi kemarin adalah berlian mahal dengan harga yang sangat fantastis. Myung Hun pun tiba-tiba muncul dan menghabisi beberapa penjaga, membuat mereka semua langsung panik dan berusaha kabur dari sana. Namun dengan skill dan keterampilan Myung Hun yang sangat-sangat GG, dirinya berhasil membantai semua targetnya dan menyelesaikan misi tersebut. Setelah paket itu berhasil diamankan Myung Hun lalu berpamitan pada si nenek.
Si nenek pun berpesan agar Myung-hun tak lagi melanjutkan karirnya sebagai agen khusus ketika kembali ke Korea Utara. Sebab sangat disayangkan apabila masa muda Myung-hun hanya dihabiskan untuk membunuh atas nama pemerintah. 할머니, Sesampainya di pelabuhan, Myung-hun bertemu dengan agen lainnya. Mereka rencananya akan kembali ke Korut menggunakan sebuah kapal. Di tengah rasa bahagianya akan bertemu dengan sang adik, tanpa disangka Myung-hun tiba-tiba dituri oleh rekannya sendiri, di mana si rekan mengatakan bahwa mereka yang pernah bertugas di Korsel tidak boleh pulang. Hal itu bisa terjadi karena rupanya para pimpinan intelijen Korea Selatan diam-diam sedang mengadakan pertemuan rahasia dengan pejabat tinggi militer Korea Utara perihal Kim Jong-un yang akan naik menjabat sebagai presiden Korea Utara menggantikan ayahnya. Maka dari itu, mereka berencana menghabisi semua yang berkaitan dengan partai oposisi, sehingga mereka membongkar semua daftar agen di unit 8 pada Intel Korsel untuk segera dipateni. Myung-hun yang terluka untungnya masih bisa melarikan diri, sementara Jung-min memimpin langsung pasukan khusus untuk menangkap dan mengadili para agen Korut, di mana penyamaran si nenek juga telah terbongkar. Myung-hun yang tak tahu apa-apa semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Si nenek sendiri sebelum almarhum sempat menyuruh Myung-hun untuk kabur, tapi sayangnya keberadaan Myung-hun disadari oleh Jung-min. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, tapi pada akhirnya Myung-hun berhasil membalikan keadaan. Jung-min sempat menyuruhnya untuk menyerahkan diri karena bagaimanapun juga Myung-hun sudah dibuang oleh negaranya. Tapi ketika ia berbalik ternyata Myung-hun sudah hilang. Karena tak ada tempat untuk berlindung, sambil menahan luka, Myung-hun memutuskan lari ke apartemen Hye-in. Untung saja Hye-in langsung menyadari keberadaannya. Dengan panik, Hye-in segera memberikan pertolongan pertama pada Myung-hun. Di momen itu, Hye-in akhirnya mengetahui fakta mengenai identitas Myung-hun lewat sebuah berita bahwa Myung-hun adalah agen Korut. Takut Hye-in melaporkannya ke polisi, Myung-hun pun berencana untuk kabur dari sana. Tetapi Hye-in menahannya dan mengatakan bahwa mereka berdua adalah teman sejati, walaupun Myung-hun berbohong perihal identitasnya, mengingat Hye-in juga berhutang budi pada Myung-hun. Di Korut sendiri, si Sang-chul kini tengah disiksa oleh pimpinan militer yang baru. Sang-chul dipaksa memberitahukan di manakah berlian itu berada. Sang-chul menjelaskan berlian itu dipegang oleh Myung-hun, dan karena Myung-hun tak diketahui keberadaannya, Sang-chul pun mengusulkan rencana untuk menemukannya, hanya saja dirinya harus turun secara langsung alias berangkat ke Korea Selatan. Pagi harinya, Hye-in yang sedang berbelanja dikagetkan dengan Jung-min yang datang menanyainya perihal keberadaan Myung-hun. Mendengar itu, Hye-in tentu berusaha untuk tutup mulut dan tak memberitahu apapun perihal keberadaan Myung-hun. Myung-hun sendiri begitu terkejut setelah menonton berita mengenai Presiden Korea Utara ditemukan mokat akibat serangan jantung, dan kini Kim Jong-un naik berkuasa. Dari sanalah Myung-hun memahami mengapa semua agen di unit 8 dimusnahkan. Di saat yang sama, Kolonel Sang-chul tiba di Korea Selatan. Ia datang bersama Hye-in adik Myung-hun, di mana Sang-chul berencana untuk menjadikan Hye-in sebagai umpan. Kabar adiknya yang berada di Korea Selatan membuat Myung-hun khawatir. Ia kemudian diminta oleh Sang-chul untuk datang ke lokasi pertemuan yang akan ditentukan besok, dan menyuruh Myung-hun untuk membawa paket berlian yang ia simpan. Singkat waktu, Myung-hun pergi tanpa berpamitan pada Hye-in. Namun diam-diam Myung-hun meninggalkan sebuah surat perpisahan pada Hye-in. Khawatir pada Myung-hun, Hye-in segera menelpon agen Jung-min untuk meminta bantuan. Jung-min pun langsung menyuruh anggotanya melihat seluruh CCTV kota demi memantau pergerakan Myung-hun. Setibanya di lokasi, Myung-hun langsung diarahkan untuk menemui Sang-chul yang berada di atap gedung. Pasukan SWAT yang datang bersama Jung-min langsung menyebar ke berbagai titik.
Myung-hun sendiri yang melihat adiknya yang ditahan di sebuah mobil membuat Myung-hun tak berdaya dan bersedia untuk menyerahkan semua berlian tersebut. Begitu berlian itu akan diserahkan pada Sang Chul, ternyata rekan Sang Chul sudah bersiap mempateni Myung-hun dari belakang. Untung saja aksi itu berhasil digagalkan oleh bawahan Jungmin yang sudah stay di sana. Myung-hun sendiri langsung menghajar bebenguk Sang Chul agar bisa menyelamatkan adiknya. Tapi karena sudah terkepung, akhirnya Hye-in dibawa kabur oleh salah satu bawahan Sang Chul. Myung-hun yang panik pun berusaha mengejar mobil tersebut. Beruntungnya semua akses keluar gedung ternyata sudah ditutup oleh polisi. Walaupun hal itu justru membuat Myung-hun tak bisa mendekati adiknya yang sedang dikepung. Untuk itu, daripada ikut tertangkap, Myung-hun pun memilih untuk melarikan diri. Di sisi lain, saat Hye-in akan dijemput oleh bawahan Jungmin, tiba-tiba ia diculik oleh bawahan Sang Chul dan segera dibawa ke markas untuk dijadikan sandera. Sang Chul kemudian menelepon Myung-hun dan memintanya untuk datang membawa berlian tersebut, di mana Myung-hun begitu terkejut mengetahui kalau Hye-in telah diculik. Sebelum pergi menyelamatkan Hye-in, Myung-hun memutuskan untuk menelepon Jungmin agar diizinkan berbicara dengan adiknya. Di sini Myung-hun meminta maaf pada adiknya karena tak bisa menolongnya pasca kejadian tadi. Myung-hun lalu berjanji jika dirinya akan menyelamatkan sang adik dalam waktu dekat. 조금만 기다리자. Serta Myung-hun meminta pada Jungmin untuk mengirimkan bala bantuan kepadanya. Myung-hun pun berangkat menuju gudang tempat Hye-in disekap. Setibanya di sana, ia langsung dikepung oleh bawahan Sang Chul. Melihat itu, Myung-hun tentu sangat kecewa mengingat selama ini ia sudah mengikuti semua perintah Sang Chul kolonelnya. Namun bagaikan air susu dibalas air comberan, ujung-ujungnya ia tetap dikhianati. Dan tiba-tiba ya, dengan kecepatannya, Myung-hun berhasil mempateni dua orang sekaligus, namun ia juga harus terkena tembakan. Myung-hun dan Hye-in yang sudah dikepung dari berbagai arah masih berhasil memberikan perlawanan. Namun karena sudah terdesak, Myung-hun akhirnya melemparkan peledak untuk meratakan mereka. Tetapi si Sang Chul ternyata masih hidup dan langsung menyerang Myung-hun. Tak lama, Jungmin akhirnya tiba di TKP untuk membantu Myung-hun. Namun tragisnya, walaupun Myung-hun berhasil mempateni Sang Chul, sayangnya ia juga terluka parah setelah dibedil oleh Sang Chul. Akibat luka di perutnya yang membuatnya sekarat, Jungmin dan Hye-in segera memberikan pertolongan pertama. Namun karena posisi mereka sangat jauh dari kota, membuat Myung-hun diambang kematian. Hingga di saat-saat terakhirnya, Myung-hun tak berhenti bergumam meminta maaf karena tak bisa menepati janjinya pada sang adik. Bahkan Hye-in tak kuasa menahan kesedihan saat menyaksikan Myung-hun temannya telah almarhum. Singkat waktu pasca kejadian itu, Hye-in lalu menjemput Hye-in. Yang nampaknya Hye-in dan Jungmin akan mengurus administrasi kependudukan Hye-in di Korsel agar Hye-in diadopsi oleh keluarga yang tepat, mengingat Hye-in kini sudah tak punya siapapun setelah ditinggal mokat oleh Myung-hun kakaknya. Film pun ditutup dengan diperdengarkannya cita-cita Myung-hun selama ini, di mana Myung-hun menginginkan kebebasan dengan pergi ke suatu tempat yang damai tanpa tekanan dari siapapun. Serta Myung-hun sangat mendambakan bisa menjalani kehidupan bahagia bersama Hye-in, adik tercintanya. 너와 함께 있을 따위나. Dan film pun berakhir. Gimana lurde-lurde gitu menurut kalian untuk film ini gitu? Apakah seru, apakah B aja, apakah nanggung gitu loh. Kalian bisa tulis di komen. Tapi menurut saya ya, menurut gua gitu loh, film ini tuh cukup good ya, cukup good gitu dari pembangunan karakter si
Ya walaupun singkat gitu, tapi pembangun karakter si siapa ini teh, si Myung Hun ini sangat bagus gitu. Walaupun ya ini emang ceritanya singkat gitu kalau disebutkan mah. Soalnya para agen di sini terkhusus si Big Dipper gitu gak kurang dikorek gitu. Latar belakang si Big Dipper ini memang agen tapi latar belakangnya gimana gitu. Cuman ya langsung bertarung, langsung mokat gitu. Tapi untuk keseluruhan ceritanya ya bagus lah, walaupun endingnya ya sad ending gitu, bad ending ya, karena si Myung Hun-nya harus mokat demi keselamatan adiknya gitu loh. Nah mungkin itulah cuy pembahasan alur film di video kali ini ya. Semoga kalian terhibur gitu loh. See you on the next video ya. Jangan lupa subrek gitu loh. Subrek ya.